bisnis ujung-ujungnya memberikan more money and more time, ya. Jadi ada 4 tipe pengusaha yang saya temui. Halo para pemilik bisnis, ketemu lagi dengan saya di 10X Growth bersama Coach Ben Abadi. Nah, selama 16 tahun ini saya banyak sekali membantu para pemilik bisnis ya, membangun bisnis yang profitable dan yang bisa berjalan tanpa mereka. Artinya, bisnis itu harus ujung-ujungnya bisa dipindah tangankan ya. Jadi ibarat kalau mobil itu harus bisa dipindah tangankan, artinya bisa dikendarai, dinakodai oleh siapapun juga ya. Nah, tapi faktanya di lapangan banyak sekali para pemilik bisnis terbelenggu dengan bisnisnya ya. Ketika dia harus meninggalkan bisnisnya malah bermasalah ya. Maka dari itu saya menemukan banyak pemilik bisnis yang frustasi ya, tidak punya waktu bagi keluarganya, bahkan tidak punya waktu untuk melakukan hobinya ya. Selama 16 tahun saya melakukan riset, saya belajar dengan banyak guru-guru di dunia, dan saya juga banyak mewawancarai para pemilik bisnis yang telah sukses membangun bisnisnya yang profitable dan yang bisa berjalan tanpa mereka. Anda mau? Begini step by stepnya. Jadi ternyata membangun bisnis itu mirip seperti membangun rumah. Pasti Anda pernah membangun rumah, bukan? Jadi step by stepnya harus jelas ya. Nah, ada 6 langkah bagaimana membangun bisnis yang ujung-ujungnya bisa dijual ya. Nah, ini mungkin Anda juga bertanya-tanya, kenapa saya harus jual bisnis saya, coach, gitu ya? Karena bisnis, kalau kita lihat yang sudah TBK atau IPO, itu ujung-ujungnya kan kita menjual beberapa belah sahamnya gitu ya. Ada yang mungkin 20%, ada yang 30%. Bahkan Jack Ma pun hanya memiliki sekian persen dari Alibaba gitu ya. Mark Zuckerberg juga sama. Jadi ujung-ujungnya bisnis harus bisa dijual. Nah, ada 6 langkah para pemilik bisnis yang Anda bisa ikuti juga ya. Jadi apapun bisnisnya, apapun industrinya, jika Anda mengikuti step by step ini, maka bisnis Anda bisa menjadi bisnis yang bisa dijual. Step pertama adalah what I call mastery ya. Bahasa simple mastery ini adalah fundamental bisnis. Jadi kalau membangun rumah, kira-kira apa yang paling penting dalam membangun rumah? Tentu fondasinya, bukan? Of course, kalau ada gempa bumi gitu ya, bisnis atau rumah dalam konteks ini yang bertahan dengan gempa bumi, let's say 8 skala Richter atau 9, adalah rumah yang memiliki fondasi yang kuat. Maka dari itu, bisnis hari-hari ini ada yang kolaps, tapi ada juga di tengah-tengah krisis malah booming ya. Saya beruntung sekali ketemu dengan beberapa dari mereka, dan ternyata salah satu rahasianya karena fondasinya kuat. Nah, apa itu mastery di dalam bisnis? Yang pertama adalah tidak ada yang namanya kekacauan, tidak ada yang namanya chaos. Ya, ketika saya membantu para pemilik bisnis, awalnya saya akan mengaudit apakah banyak yang namanya kekacauan. Banyak SDM yang nggak tahu harus ngapain ya. Banyak pemilik bisnis juga yang pekerja serabutan. I call it CEO atau CEO, Chief Everything Officer ya. Jadi semua dikerjain ya, dari buka toko sampai berjualan sampai kadang-kadang mengirim barang, semua dikerjain. Maka dari itu tidak ada yang memikirkan tentang pengembangan bisnisnya. Jadi mastery ini harus kuat. Belum lagi kita bicara tentang kemana akan dibawa perusahaan ini ya. Visi dari perusahaan juga harus jelas. Karena kembali lagi tadi tidak ada waktu memikirkan hal-hal yang strategik, maka istilahnya bisnis itu hanya gelinding saja gitu ya. Nah, belum lagi bicara tentang keuangan. Banyak pemilik bisnis yang tidak paham tentang keuangan ya. Berapa banyak dari Anda yang suka uang? Kalau dalam seminar semua angkat tangan gitu ya. Ketika saya tanya, berapa banyak yang ngerti tentang keuangan? Semua lihat kanan, lihat kiri ya. Dan seolah-olah that's not me gitu ya. Ini yang menarik. Nah, kalau Anda masih mengalami yang namanya kekacauan, Anda nggak punya waktu bagi diri Anda sendiri atau keluarga Anda,
most probably Anda ada di tahapan ini ya. Maka saya sarankan segera dieliminir kekacauan itu, segera dicarikan solusi ya. Dan kalau Anda sudah lulus, bagi para pemilik bisnis yang mungkin merasa, oh itu saya sudah lulus coach gitu ya, maka step berikutnya adalah yang harus dibangun adalah marketing engine ya. Kalau kita tahu bahwa big businesses, big brands ya, you name them, Apple kah, Tesla kah, Starbucks kah, all those brands, kenapa mereka semakin luar biasa bisnisnya? Karena mereka memahami yang namanya marketing. Marketing bukan sales ya. Nanti kita bahas apa bedanya marketing dengan sales. But intinya, ciri-ciri kalau Anda belum lewat di tahapan ini adalah Anda perang harga ya. Anda dilecehkan oleh pelanggan. Jadi mereka mending ke toko sebelah daripada ke Anda gitu ya. Waduh, sakitnya di mana-mana gitu kan. Nah, makanya saya banyak mengarahkan para pemilik bisnis untuk lebih marketing minded ya, dan marketing tidak harus mahal ya. Ketika saya menginspirasikan tentang yang namanya membangun sebuah marketing engine, saya memakai strategi namanya guerrilla marketing ya. Guerrilla marketing artinya high impact dan low cost. Sekali lagi, bisnis kalau Anda tidak punya marketing engine-nya, maka Anda pertama akan perang harga, kedua Anda akan mengalami yang namanya cash flow problem, yang ketiga lama-lama pasti bangkrut kan tidak ada pelanggan ya. Semoga Anda segera juga ya membangun meningkatkan marketing engine. Nah, kalau Anda sudah lulus, coach saya sudah lulus marketing gitu ya. Puji syukur, top banget gitu ya. Maka Anda masuk ke level 3 yang namanya sistemasi. Jadi sistem kalau kita bedah nama sistem ini adalah S-nya itu saving ya. Y-nya itu adalah your, S-nya self, T-nya time, E-nya ini energy, M-nya money ya. Saving yourself, time, energy, and money. Jadi ciri-ciri kalau Anda sudah memiliki sistem di dalam bisnis Anda, maka semakin besar bisnis Anda ternyata semakin santai ya. Semakin banyak SDM, Anda juga nggak terlalu pusing gitu ya. Karena apa? Karena sudah ada sistemnya gitu ya. Dan saya kebetulan banyak belajar tentang sistemasi jauh sebelum saya jadi coach ya. Saya banyak involved di franchising. Saya kebetulan juga backgroundnya sistem. Saya sangat passionate dengan namanya sistem. Because I believe business is all about system. Tapi faktanya di lapangan, kenapa lebih banyak SDM semakin pusing? Semakin banyak cabang kenapa pusing? Karena belum ada sistem. Nah ini yang saya temukan di lapangan. Kalau saya tanya, Pak bisnisnya ada berapa? Kok ada 5 gitu ya? Cabangnya ada berapa? Ada 10 gitu ya. Tapi hari-hari ini itu coach bermasalah gitu ya cabang-cabang saya. Nah, ciri-cirinya bisa jadi sistemnya lemah. Kalau sistemnya lemah, ciri-cirinya apa coach? Pertama terjadi kebocoran-kebocoran. Kedua, Anda semakin sibuk ya. Yang ketiga, tentunya profit semakin berkurang. Tapi kalau Anda juga mungkin juga merasa, wah saya sudah lewat gitu coach, saya udah lulus, maka baru kita membangun tim ya. Pertanyaannya kenapa tim setelah sistem? Karena begini, kalau kita punya banyak SDM, sedangkan sistemnya tidak kuat, maka yang terjadi akan balik lagi ke mastery ya. Banyak lagi terjadi kekacauan, banyak lagi terjadi kebobolan, dan saya saksikan di lapangan karena setiap hari saya mendampingi para pemilik bisnis. Dan by the way mereka bisnisnya sudah 30 tahun dan 20 tahun ya. Mereka bukan bisnis pemula, tapi kembali lagi semakin lama ternyata semakin pusing. Tim juga ada singkatannya nih teman-teman ya. T-nya ini adalah together, bersama-sama ya. E-nya ini adalah everyone, A-nya ini achieving, M-nya ini miracle ya. Bersama-sama mencapai yang namanya miracle. Nah di lapangan yang saya perhatikan bukan tim yang ada, tapi hanya segerombolan orang yang duduk di kantor. Itu yang saya perhatikan, tapi tidak semua tentunya ya. Nah jadi kalau tim, ciri-cirinya mereka bekerja bersama untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Dan ini juga ada step by stepnya. Kalau kita mau membangun tim, dan tidak mudah tentunya membangun tim. Anda harus memiliki leadership yang kuat, ya. Anda harus memiliki culture yang luar biasa. Dan nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana cara membangun leadership yang kuat. Nah, kalau Anda belum punya tim, berarti kembali lagi ya, Anda masih harus ngerjain sendiri. What I call that one man show model. Apa-apa masih saya, itu ciri-ciri kalau Anda belum mempunyai tim. Atau let's say Anda
mau pergi jalan-jalan ya. Let's say setelah COVID Anda mau jalan-jalan. Kalau Anda nggak punya tim, siapa yang ngurusin bisnis Anda? Nggak bisa. Tapi kalau ada tim yang akan run the business. Nah, kalau Anda juga sudah lewat, berarti Anda masuk ke level 5, yaitu namanya Anda masuk ke growth mode, ya. Di mana bisnis Anda booming, ya. Anda diantre oleh customer, Anda sering kebanjiran order, ya. Kalau Anda punya let's say bisnis produksi, ya. Saya punya kemarin klien juga, dia bilang, saya 3 kali shift coach. Kenapa? Karena kebanjiran order, ya. Hari-hari gini tidak banyak pemilik bisnis yang kebanjiran order. Tapi mungkin dan bisa kalau Anda mengikuti step by step-nya ini, ya. Baru saja saya di WA, dia juga lagi memikirkan untuk membeli pabrik baru. Luar biasa sekali, ya. Nah, yang terakhir adalah level ke-6. Bisnis ujung-ujungnya memberikan more money and more time. Ya, jadi ada 4 tipe pengusaha yang saya temuin. Ada yang punya banyak uang, tapi nggak punya waktu. Tapi ada juga yang punya waktu, nggak punya uang. Ya. Nah, ada yang punya banyak uang dan punya banyak waktu. Dan kira-kira yang terakhir apa? Tidak punya uang dan tidak punya waktu. Ya. Nah, itulah ada 4 tipe pengusaha. Nah, semoga teman-teman yang nonton hari ini mendapatkan sebuah pencerahan bahwa membangun bisnis sebenarnya tidak sulit, ya. Tapi tentunya harus Anda ngerti step by step-nya. Agar apa? Bisnis bisa profitable dan bisa berjalan tanpa Anda. Dan ujung-ujungnya Anda punya opsi untuk dijual atau di-franchise-kan, ya, atau di TBK-kan. Dan Anda bisa spend more time with your family, Anda bisa melakukan hobi Anda, dan Anda akan semakin bahagia. Karena apa? Karena bisnis Anda menghasilkan more money for you and more time. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Kembali lagi saya Coach Ben Abadi. Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi Anda. Saya Coach Ben Abadi. Sampai jumpa di next 10X program. Salam 10 kali.